Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal pengetahuan Islam. Kali ini kita akan membahas sejarah perayaan Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri menjadi momen yang ditunggu oleh umat muslim dari berbagai penjuru dunia. Hari Raya umat Islam ini dilaksanakan setelah menjalani puasa Ramadan selama 30 hari penuh. Pada pagi hari usai malam takbiran, umat Islam akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Setelah sholat Idul Fitri, terdapat tradisi saling berkunjung ke rumah saudara untuk silaturahmi. Lebih tepatnya, digunakan untuk kegiatan saling meminta maaf dan mengekspresikan kebahagiaan setelah menjalani hari penuh bulan Ramadan. Perayaan Idul Fitri rupanya memiliki sejarah panjang dari zaman Nabi. Sebuah riwayat yang menceritakan tentang asal mula terjadinya Hari Raya Idul Fitri disyariatkan pada tahun pertama bulan Hijriyah. Namun, baru dilaksanakan setelah tahun kedua Hijriyah. Hari tersebut bertepatan dengan peristiwa Badar, ketika kaum muslimin meraih kemenangan perang skala besar untuk pertama kalinya. Berikut ini kami rangkum mengenai sejarah perayaan Idul Fitri. Jauh sebelum Islam datang, masyarakat jahiliyah di Arab telah memiliki dua hari raya, yaitu Hari Raya Nairus dan Mahrajan, yang dirayakan dengan sambutan pesta pora yang tidak bermanfaat. Masyarakat memperingati dua hari raya Id dalam setahun, di mana kondisi cuaca panas dan dingin stabil. Ukuran cuaca siang dan malam pada hari raya ini sama saja. Hari Id Nairus adalah awal hari di mana kedudukan matahari beralih ke titik Aries. Sedangkan hari Id Mahrajan adalah awal hari Libra. Kemudian setelah Islam datang, Allah SWT mengganti isi peringatan kedua hari raya masyarakat Arab dengan ekspresi kebahagiaan yang jauh dari kandungan dosa. Abu Dawud dan An-Nasai mendokumentasikan kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Diawali dengan kesinggahan di Kuba, pinggiran kota Madinah, Nabi Muhammad SAW mendapati dua hari raya yang berlaku sejak lama di masyarakat, Nairus dan Mahrajan. Sahabat Anas radhiyallahu anhu bercerita bahwa ketika Rasulullah SAW mendatangi Madinah, masyarakat setempat telah memiliki dua hari raya di mana mereka bermain dan berpesta pora di dalamnya. Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Madinah berkata, Allah SWT telah menggantikan keduanya dengan dua hari raya yang lebih baik bagi kalian, yaitu Hari Raya Idul Adha dan Hari Raya Idul Fitri. Pada perayaan Idul Fitri pertama, kaum muslimin merayakan dua kemenangan perdana, yakni pencapaian ritual puasa Ramadan setelah berjuang menahan lapar, haus, dan hawa nafsu, sekaligus juga keberhasilan dalam perang Badar. Makna kemenangannya pun memiliki dua perspektif, spiritual dan sosial. Seiring dengan turunnya kewajiban menunaikan ibadah puasa Ramadan pada tahun kedua Hijriyah, maka turunlah hadis tersebut oleh Rasulullah. Pada tahun kedua Hijriyah ini juga bertepatan dengan peristiwa Badar. Peperangan yang terjadi pada 17 Ramadan tersebut terjadi karena aksi monopoli pasar dan blokade aktivitas dagang
oleh kaum Quraisy Mekah terhadap Muslim Madinah. Pasukan yang dipimpin oleh Abu Jahal tersebut membawa pasukan besar sekitar 1.000 tentara lengkap dengan peralatan perang. Sedangkan Nabi dari arah Madinah hanya membawa 300 sahabat yang kemudian menuju Badar. Meski jumlah pasukan Nabi jauh lebih sedikit dibandingkan kaum kafir tersebut, atas izin Allah SWT, kaum muslimin berhasil meraih kemenangan yang menakjubkan. Melihat dari sejarahnya, tak heran jika Idul Fitri kerap disebut sebagai hari kemenangan. Jika dahulu Idul Fitri adalah perayaan dari kemenangan perang, maka saat ini Idul Fitri menjadi perayaan dari kemenangan menahan hawa nafsu, haus, dan lapar saat berpuasa 1 bulan lamanya di bulan Ramadan. Itulah tadi rangkuman mengenai sejarah perayaan Idul Fitri. Dari sejarah tersebut, kini terdapat beberapa keistimewaan dari Hari Raya Idul Fitri bagi umat Islam. Berikut ini kami telah merangkum beberapa keistimewaan yang terdapat dalam Idul Fitri. Pertama, membawa kebahagiaan dan kegembiraan. Dalam Al-Quran, Surah Yunus ayat 58, Allah SWT berfirman, yang artinya, katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Hari Raya Idul Fitri adalah hari ketika umat muslim di seluruh dunia berbahagia dan bergembira karena Allah. Hal ini dikarenakan mereka telah berhasil menyempurnakan ibadahnya dan memperoleh pahala puasa. Kedua, merupakan hari yang baik. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, dari hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai dengan sanad hasan, Allah telah memberi ganti bagi kalian 2 hari yang jauh lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis tersebut menjelaskan bahwa Idul Fitri merupakan hari yang lebih baik daripada hari-hari lainnya. Ketiga, hari kembali berbuka. Idul Fitri adalah hari untuk kembali berbuka. Hal ini didasarkan atas makna dari kata Id dan Fitri. Kata Id berasal dari kata adda ya'udu yang berarti kembali. Sedangkan Fitri dalam hal ini diartikan sebagai buka puasa untuk makan. Fitri berarti buka puasa berdasarkan akar kata iftar dan didasarkan atas hadis berikut dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata dari hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW tidaklah keluar pada hari Idul Fitri sampai beliau makan beberapa kurma terlebih dahulu. Beliau makannya dengan jumlah yang ganjil. Keempat, kembali suci. Keistimewaan selanjutnya, Idul Fitri merupakan hari kembali suci. Hal ini berkaitan dengan makna kata fitri yang berarti suci dan bersih dari segala dosa-dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim,
Barang siapa mendirikan sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Selanjutnya yang terakhir, kelima, merupakan hari pembagian hadiah. Idul Fitri merupakan hari pembagian hadiah. Pembagian hadiah ini artinya umat Islam yang telah 1 bulan berpuasa serta mengerjakan amalan soleh karena Allah, maka akan memperoleh hadiah berupa ganjaran atau pahala atas ibadah yang telah ia kerjakan. Itulah tadi rangkuman mengenai beberapa keistimewaan yang terdapat dalam Idul Fitri. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan kita tentang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.